Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunayanti SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA 11 Mandau. Adapun materi yang akan saya bahas hari ini tentang bab 1, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang akan dibahas itu tentang kompetisi dalam kebaikan. Adapun tujuan pembelajaran, satu, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Dua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. 4. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. 5. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dalam bentuk penelitian. Dalil yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan, Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Adapun isi kandungan Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 48. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. 2. Kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu ada 3, Taurat, Injil, dan Zabur. Yang menyempurnakan adalah Al-Quran. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutus segala perkara. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan, hadis riwayat Ibnu Majah An Jabir bin Abdillah yaqala qatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu wa badirul bil a'mali shalihati qabla an tushghalu wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum bikas roti zikrikum lah wa kasrati sadaqati fi sirri wal alaniyah turzaqu wa tunsaru wa tujzbaru. Isi kandungan dari hadis: 1. Segera bertobat sebelum datang kematian. 2. Segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Kompetisi dalam kebaikan, pengertiannya, kompetisi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini terbagi menjadi 2, hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah itu
Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala contohnya melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Qur'an setiap hari. Hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia contohnya membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim yang ada di sekitar kita. Kompetisi dalam kebaikan, hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Memegang teguh syariat Islam. 2. Dilakukan dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak boleh menunda kebaikan. Adapun manfaat kompetisi dalam kebaikan. 1. Menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. 2. Dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. 3. Mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Cara menerapkan kompetisi dalam kebaikan. 1. Selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. 2. Memperdalam pengetahuan tentang Islam. 3. Berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. 4. Memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Demikianlah yang dapat saya sajikan materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.